Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami kelompok dari 3 SK1 yang terdiri dari Afif Haidar, Helen Cantika, dan Gesrama Syarif akan menjelaskan mengenai prinsipal komponen analisis atau komponen utama dengan data yang distandarisasi dan penerapannya menggunakan SPSS, Microsoft Excel, dan dilanjutkan menggunakan RStudio. Pertama-tama, kita akan mengenali apa itu analisis komponen utama. Analisis komponen utama atau principal component analysis adalah metode yang mentransformasi himpunan variabel asal ke dalam himpunan kombinasi yang lebih kecil, yang memuat paling banyak variasi dari himpunan variabel asal. Sehingga, tujuan utama dari analisis komponen utama adalah untuk mengurangi kompleksitas hubungan timbal balik antara sejumlah besar variabel yang diamati ke sejumlah relatif kecil dari kombinasi linearnya, yang disebut sebagai komponen utama. Ilustrasi sebagai gambaran umum dari analisis komponen utama. Misalnya, jika terdapat orang kaya dan untuk mengatakan bahwa seseorang tersebut kaya, tidak perlu mengatakan bahwa ia memiliki banyak harta, memiliki rumah mewah, atau memiliki mobil mewah. Cukup mengatakan bahwa orang tersebut kaya sudah cukup menjelaskan ciri-ciri atau uraian sebelumnya. Tujuan dari analisis komponen utama adalah yang pertama, mereduksi dimensi peubah yang saling berkorelasi menjadi peubah-peubah baru yang tidak berkorelasi dengan tetap mempertahankan sebanyak mungkin keragaman data asal. Dan yang kedua adalah untuk mengurangi korelasi yang tinggi. Untuk penentuan keragaman variabel, ketentuannya, jika variabel memiliki ketimpangan varians yang besar, maka digunakan matriks korelasi. Jika variabel memiliki satuan yang berbeda-beda, maka dilakukan standarisasi dan yang digunakan adalah matriks varians covariance. Karena nilai matriks varians covariance dan matriks korelasi akan sama setelah data distandarisasi, sehingga jumlah komponen utama yang digunakan hanya sebanyak K kurang dari P komponen utama saja. Namun, komponen utama yang dipilih mampu memuat sebagian besar informasi dari data asal. Bentuk dari komponen utama, misalnya X adalah vektor peubah acak dengan himpunan X1, X2, sampai XP, memiliki matriks varians covariance sigma dan matriks korelasi rho. Bentuk dari komponen utamanya adalah YP sama dengan AP1 kali X1 ditambah AP2 kali X2 sampai dengan APP dikali XP. Dengan AP adalah nilai dari vektor eigen dari matriks varians covariance atau matriks korelasi. Jumlah komponen utama yang mungkin terbentuk adalah sebanyak P variabel. Berikutnya, komponen utama adalah kombinasi linear dari P peubah acak yang dapat dituliskan dengan Y sama dengan AX. Dengan Y sebagai komponen utama, A sebagai nilai vektor eigen dari matriks korelasi atau matriks varians covariance yang berupa konstanta, dan X merupakan vektor variabel. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan analisis komponen utama dengan variabel yang distandarisasi. Yang pertama yaitu standarisasi variabel dengan ketentuan variabelnya itu memiliki skala yang berbeda-beda dengan rentang yang cukup jauh. Kemudian yang kedua yaitu menghitung matriks varians covariance dari data yang telah kita standarisasi tersebut. Setelah kita memperoleh matriks varians covariance, selanjutnya yaitu kita hitung nilai eigenvektor dan eigenvalue. Setelah kita memperoleh keduanya, kita bisa masukkan ke dalam persamaan untuk menghitung vektor komponen utama. Kemudian yang terakhir yaitu kita melakukan penentuan jumlah variabel dan penamaannya. Selanjutnya yaitu standarisasi variabel. Proses standarisasi ini diperlukan karena adanya efek satuan yang berbeda
Seperti misalkan kita menggunakan variabel yang pertama yaitu seperti panjang, cm, kilometer. Kemudian yang kedua kita menggunakan sebuah variabel yang menggunakan skala dalam rupiah. Nah, pastinya kan akan berbeda jauh. Apalagi kita menggunakan skala rasio. Kan pasti jauh ya. Sehingga itu pasti mempengaruhi matriks covariance-nya. Dengan transformasi normal baku seperti persamaan berikut. Zij sama dengan Xij dikurangi Xj dibagi dengan Sj. Akibat dari proses standarisasi, maka nantinya matriks covariance Z akan sama hasilnya dengan matriks korelasi X. Karena varians dari tiap-tiap variabel adalah 1, maka total keragaman sampel yang distandarisasi akan sama dengan jumlah variabel yang diamati. Dengan demikian, untuk menghitung kontribusi variabel itu bisa langsung dibagi dengan P atau jumlah variabel yang diamati. Selanjutnya yaitu menghitung matriks varians covariance. Setelah memperoleh nilai eigen, kita bisa masukkan ke dalam persamaan untuk memperoleh matriks varians covariance sebagai berikut, di mana rho IK sama dengan sigma IK dibagi dengan akar dari sigma II dikali dengan akar sigma KK dengan matriks covariance sigma 11 sampai sigma PP. Misalkan ukuran matriks korelasi adalah matriks simetrik yaitu P kali P, maka nantinya matriks korelasi yang dihasilkan dari transformasi normal baku akan sama seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu menghitung eigenvektor dan eigenvalue. Nah, eigenvektor dan eigenvalue ini sangat penting, khususnya untuk mengetahui seberapa besar keragaman yang mampu dijelaskan oleh komponen utama. Ada beberapa cara untuk menghitung nilai eigen, yaitu dengan menggunakan persamaan dari determinan, di mana langkah-langkahnya kita bisa membentuk matriks seperti berikut, kemudian menghitung determinan, kemudian menentukan persamaan karakteristik, dan menghitung akar-akar persamaan karakteristiknya atau nilai lambda. Kemudian menghitung vektor eigen dari sistem persamaan linier. Lambda I dikurangi A dikali dengan X sama dengan 0. Selanjutnya yaitu skor komponen utama. Karena nilai eigen dan vektor eigen sebelumnya sudah kita hitung, sehingga kita bisa untuk menghitung skor komponen utama. Jika vektor ke I, skor dari individu ke I, anggota ke I dari sampel adalah XI1, XI2 sampai XIP, maka skor komponen dari individu ke I pada komponen utama yang dihasilkan dari matriks varians covariance adalah sebagai berikut, yaitu YIJ sama dengan V1J sampai VPJ dikali dengan selisih dari data yang dikurangi dengan rata-ratanya, di mana V1J sampai VPJ itu merupakan vektor karakteristik ke J dari matriks varians covariance sampel. Skor komponen untuk individu ke I dapat dinyatakan dengan matriks sebagai berikut, di mana T yaitu banyaknya komponen utama yang digunakan, X matriks data berordo N kali P, dan A yaitu vektor karakteristik atau vektor eigen dari matriks varians covariance. Untuk penentuan jumlah komponen utama terdapat 3 metode. Yang pertama, menggunakan proporsi kumulatif dari keragaman.
Menurut Johnson, komponen utama yang diambil adalah komponen utama yang mencakup minimal 80% kumulatif varians pada data atau dapat dikatakan minimal mampu menangkap 80% keragaman dari data asal. Total keragaman variabel asal akan sama dengan total keragaman yang diterangkan oleh komponen utama, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Sigma varians XI sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan lambda P sama dengan sigma varians YI. Kemudian metode yang kedua menggunakan nilai eigen. Metode ini hanya bisa diterapkan pada penggunaan matriks korelasi atau menggunakan data yang sudah distandardisasi. Ketika menggunakan matriks tersebut, peubah asal ditransformasi menjadi peubah yang memiliki varians atau ragam sama dengan 1. Pemilihan komponen utama didasarkan pada ragam komponen utama yang tidak lain adalah akar ciri. Metode ini disarankan oleh Kaiser tahun 1960 yang berpendapat bahwa jika peubah asal saling bebas, maka komponen utama tidak lain adalah peubah asal, dan setiap komponen utama akan memiliki varians atau ragam sama dengan 1. Dengan kriteria eigenvalue tersebut, ditentukan dengan memilih komponen utama yang memiliki nilai eigen lebih besar atau sama dengan 1. Komponen utama dengan nilai eigen kurang dari 1 akan dikeluarkan atau tidak digunakan pada analisis komponen utama. Dan metode yang ketiga menggunakan script plot. Metode ini didasari pada penggunaan grafik yang disebut plot script. Cara ini bisa digunakan ketika titik awalnya menggunakan matriks korelasi ataupun menggunakan matriks varians covariance. Plot script merupakan plot antara akar ciri K atau eigenvalue K dengan K. Dengan menggunakan metode ini, banyaknya komponen utama yang dipilih, yaitu K, adalah jika pada titik K tersebut, plotnya curam di bagian kiri, tapi tidak curam di bagian kanan, atau terjadi penurunan yang drastis pada titik ke K plus 1. Ide yang melatar belakangi dari metode ini adalah bahwa banyaknya komponen utama yang dipilih sedemikian rupa, sehingga selisih antara akar ciri atau eigenvalue yang berurutan sudah tidak besar lagi. Namun kekurangannya pada metode ini adalah interpretasi pada plot sangat bersifat subjektif. Selanjutnya, analisis komponen utama menggunakan Microsoft Office Excel dan SPSS. Oke teman-teman, sebelum kita langsung memulai praktek pada kali ini, kita akan menampilkan terlebih dahulu data yang akan kita gunakan untuk analisis komponen utama. Di sini terdiri dari 6 variabel, yaitu PDRB penduduk miskin, kemudian ada TPT, ada APM SMP, APK SMA, dan IPK. Dari keenam variabel ini dapat dilihat kalau misalkan skala pengukuran antara PDRB dengan variabel lain yaitu memiliki perbedaan yang cukup besar, di mana PDRB ini menggunakan Rp1.000, sedangkan yang lain adalah persentase dan rasio. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan analisis komponen utama itu bertujuan selain untuk mengurangi adanya multikolinearitas atau hubungan yang cukup kuat antar keenam variabel, itu juga bisa untuk mereduksi dimensi dari variabel yang cukup besar, di mana nantinya akan terbentuk set baru yang dinamakan komponen utama. Komponen utama ini terdiri dari kombinasi linear antara setiap variabel. Jadi, setiap variabel itu memiliki kontribusi dalam pembentukan komponen utama. Misalkan dari 6 variabel ini ada PDRB, penduduk miskin, dan lain-lain, nantinya akan terbentuk komponen utama 1-6. Tapi yang akan digunakan hanya beberapa saja. Dan itu pemilihannya didasarkan pada komponen utama yang paling sedikit, dan itu pemilihannya didasarkan dengan kontribusi terbesar dari setiap komponen utama dengan pemilihan jumlah komponen utama yang paling sedikit. Oke, kita bisa lanjut langsung ke RStudio-nya.
Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kita langsung masuk pada analisis menggunakan aplikasi RStudio. Di sini kita bisa menggunakan pilihan file, kemudian import, kemudian from Excel, kemudian kita bisa pilih dan klik import, atau bisa langsung dengan menuliskan folder dari data yang kita punya. Kemudian bisa kita lihat, nah berikut merupakan tabel dari data yang akan kita lakukan analisis. Kemudian kita lihat korelasinya. Terlihat bahwa variabel yang memiliki hubungan yang kuat yaitu antara PDRB dengan TPT. Selanjutnya yaitu TPT dengan APK SMA. Kemudian TPT dengan PDRB, APM SMP dengan APK SMA. Jadi sekitar ada 4 hubungan variabel yang kuat. Kemudian karena data kita memiliki skala pengukuran yang berbeda, khususnya pada PDRB, jadi kita lakukan transformasi data menggunakan scale kurung PCA dan disimpan dengan nama data Z. Kemudian kita run dan akan muncul hasil dari data yang telah kita transformasi. Selanjutnya kita akan melihat covariance dari data yang telah kita transformasi, dan ini akan sama dengan korelasi dari data awal. Kemudian kita run eigenvalue-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa eigenvalue pada komponen pertama dan komponen kedua itu lebih dari 0,1, sehingga kita dapat mengasumsikan bahwa jumlah komponen utama yang akan kita pilih yaitu sebanyak 2 komponen. Selanjutnya ini merupakan vektor dari eigen, dan kita langsung pada fungsi print_com, dimana dengan korelasi false karena kita menggunakan nilai covariance. Kemudian kita lihat summary-nya. Di sini terlihat bahwa komponen utama 1 dan komponen utama 2 memiliki kumulatif proporsi yang lebih dari 0,8, di mana menurut Jansen, jika nilai proporsi totalnya memiliki nilai lebih dari 0,8, maka jumlah komponen tersebut sudah cukup untuk mewakili dari keragaman data awal. Kemudian ada standar deviasi. Nah, ini merupakan akar dari nilai eigen yang telah terbentuk sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat script plot-nya, yaitu seperti berikut ini. Nah, kalau kita lihat script plot-nya menunjukkan penurunan yang sangat tajam, yaitu pada komponen kedua, dan ini mendukung asumsi kita kalau misalkan komponen utama yang terpilih yaitu sebanyak 2. Sedangkan pada komponen 3, 4, sampai 6 yaitu penurunannya tidak terlalu curam dan mulai sedikit landai. Kemudian kita juga bisa menghitung nilai loadingnya, yaitu nilai loading ini merupakan persamaan dari kombinasi linear pada komponen 1 yang terbentuk yaitu 0,331 PDRB ditambah dengan 0,6 penduduk miskin ditambah dengan 0,113 TPT dikurangi dengan 0,556 APM SMP dikurangi dengan 0,312 APK SMA dan dikurangi dengan 0,33. Begitu pula dengan komponen 2. Selain kita bisa untuk menghitung nilai loadings atau kombinasi linear dari komponen utama yang telah terbentuk, kita juga bisa untuk menghitung nilai atau scores dari komponen utama yang telah terbentuk. Nah, di sini kita akan menggunakan
aku $scores. Kemudian kita run dan akan muncul seperti berikut ini. Di sini nilai dari komponen utama 1 sampai 6 itu merupakan nilai scores yang dapat menggantikan variabel yang kita amati sebelumnya untuk analisis yang lebih lanjut. Kesimpulan yang didapatkan, nilai eigenvalue yang kedua lebih dari 1, menunjukkan komponen utama yang akan digunakan adalah sebanyak 2 komponen utama. Kemudian, nilai proporsi kumulatif varians komponen utama yang pertama dapat menjelaskan 62,24% dari total varians, dan bila ditambahkan dengan komponen utama yang kedua, maka kumulatif proporsinya menjadi 81,26%. Karena nilai tersebut sudah lebih dari 80%, maka sudah cukup menggunakan 2 komponen utama saja dapat menjelaskan informasi dari data asal. Kemudian, berdasarkan hasil dari script plot, menunjukkan penurunan yang curam pada komponen 2. Hal ini memperkuat interpretasi dalam menentukan jumlah komponen yang akan digunakan, yaitu sebanyak 2 komponen utama. Untuk memberikan nama dari komponen utama yang didapatkan, dapat berdasarkan besaran korelasi antara komponen utama I dengan variabel asalnya. Berikut adalah komponen utama yang terbentuk. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan mengenai praktek untuk analisis komponen utama menggunakan SPSS. Sebagai contoh, di video ini akan digunakan data survei mengenai SPSS anxiety dengan jumlah 8 variabel yang berupa pertanyaan dalam kuesioner survei. Pertama-tama, langkah yang harus dilakukan adalah menginput data yang digunakan dalam analisis. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan adalah merapikan format data di bagian variable view. Nah, dalam video ini sudah dilakukan input data dan perapian format data yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Telah ada 8 variabel yang masing-masing telah diberi label dan pengukurannya dengan skala ordinal. Setelah data berhasil terinput dan telah dilakukan perapian format data di variable view, maka kita sudah dapat memulai analisis komponen dengan menggunakan software SPSS. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengklik menu Analyze, lalu klik Dimension Reduction, lalu klik Faktor. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti berikut. Pertama, kita harus memasukkan variabel yang nantinya digunakan dalam analisis. Caranya yaitu dengan memilih variabel dari kotak yang sebelah kiri ini, lalu dipindahkan ke kotak yang sebelah kanan ini. Seperti ini. Kita akan memilih 8 variabel, lalu kita akan memindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu, kita dapat mengklik tombol deskriptif di bagian kanan atas ini. Lalu setelah diklik muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan mengklik koefisien, determinan, KMO dan Bartlett Test of Sphericity, reproduce, dan anti-image. Setelah semuanya telah diklik seperti ini, lalu kita klik continue. Selanjutnya kita masuk ke bagian extraction. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dalam menu method, kita pilih menu principal komponen. Selanjutnya di analyze, pilih correlation matrix, dan di bagian display kita mengklik unrotated factor solution dan script plot. Untuk ekstraknya kita milih based on eigenvalue greater than 1. Lalu maksimum iteration for convergence-nya 25. Setelah itu klik continue. Catatan penting yang harus diketahui di sini bahwa SPSS telah menyediakan fasilitas untuk melakukan analisis dengan menggunakan data yang telah distandarisasi atau ditransformasi, meskipun kita hanya memasukkan variabel aslinya saja, yaitu pada bagian analyze ini, yaitu bagian correlation matrix.
Seperti yang diketahui, bahwa jika kita menggunakan data yang distandarisasi atau ditransformasi, maka nilai matriks varian kovarian dari variabel-variabel yang telah distandarisasi itu akan sama dengan matriks korelasi dari variabel aslinya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa jika kita menggunakan pilihan correlation matrix dalam bagian analisis ini, maka sama saja kita menggunakan matriks varian kovarians dari variabel yang telah distandarisasi, yang mana hal tersebut menyebabkan proses penghitungan dengan menggunakan SPSS menjadi lebih praktis, karena tidak perlu menstandarisasi variabel satu per satu. Setelah itu, kita lanjut ke langkah berikutnya. Setelah itu, kita klik tombol scores, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita beri centang pada bagian save as variable dan kita pilih regression pada bagian method. Setelah itu klik continue. Setelah semua selesai, maka kita dapat mengklik tombol OK yang nantinya akan muncul di jendela output view. Lalu setelah didapat output dari SPSS, sekarang kita akan masuk ke bagian interpretasi dari analisis komponen utama menggunakan SPSS. Yang pertama, ada KMO dan Bartlett test. Dapat dilihat dari hasil output bahwa nilai KMO tesnya adalah 0,818, yang mana hasil tersebut dapat dikategorikan sebagai hasil yang baik, karena nilai KMO tes yang baik adalah nilai yang dengan nilai minimal yaitu 0,5. Selanjutnya, kita akan melihat hasil dari Bartlett test of sphericity. Kita berharap akan menolak hipotesis 0 dengan hipotesis 0-nya adalah matriks korelasinya adalah matriks identitas. Berdasarkan output, didapat nilai p-value dari Bartlett test of sphericity adalah 0,000, maka dari itu keputusannya adalah tolak hipotesis 0. Selanjutnya, kita akan beralih ke bagian total variance explain. Kolom percent of variance di sini menyatakan berapa persen variance yang diperhitungkan oleh masing-masing komponen. Lalu untuk kolom kumulatif persen ini menyatakan persentase kumulatif variance yang diperhitungkan oleh komponen utama saat ini dan semua komponen utama sebelumnya. Sebagai contoh, percent of variance dari komponen pertama adalah 38,206. Maka artinya komponen utama pertama dapat menjelaskan sebanyak 38,206% dari total variance. Dan begitu pun seterusnya untuk komponen selanjutnya. Selanjutnya, interpretasi untuk kumulatif persen dari komponen utama pertama adalah 38,206. Maka artinya komponen tersebut dapat menjelaskan sebanyak 38,206% dari total variance. Selanjutnya, bila ditambahkan dengan komponen kedua, maka kumulatif proporsinya menjadi 51,543%. Karena menurut Johnson, dasar menentukan banyaknya komponen utama adalah proporsi kumulatif keragaman komponen minimal adalah 80%, maka dari itu, berdasarkan output yang dihasilkan, maka terdapat 5 komponen utama. Dilihat berdasarkan kolom kumulatif persen, yang menghasilkan lebih dari nilai 80%, yaitu setelah ditambahkannya 5 komponen. Di sini kita dapat melihat setelah komponen kelima nilainya kumulatif persentasenya sudah melebihi 80%. Selanjutnya terdapat kolom extraction sums of square loading. Untuk kolom ini nilai total persen of varian dan kumulatif persentasenya memiliki nilai yang sama dengan kolom initial eigenvalues di sini. Tetapi yang membedakan adalah kolom ini dibuat berdasarkan pilihan ekstraksi yang kita pilih tadi. Karena kita tadi memilih nilai eigenvalues yang lebih dari 1, maka programnya akan memilih komponen mana saja yang memiliki nilai eigenvalue yang lebih dari 1. Karena hanya terdapat 2 komponen yang memiliki nilai eigenvalue yang lebih dari 1, maka kedua komponen inilah yang ditampilkan pada kolom ini. Dapat dilihat bahwa kedua komponen ini memiliki nilai eigenvalue yang lebih dari 1, yaitu 1,067 dan 3,057. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan script plot yang dihasilkan. Berdasarkan pola script plot, jumlah komponen utama yang dapat ditentukan adalah 5. Penentuan tersebut berdasarkan posisi titik kurva ketika mulai melandai. Pada script plot yang dihasilkan, pada posisi kelima, kurvanya mulai melandai. Dapat dilihat dari
komponen pertama sampai keempat, itu kurvanya masih mengalami penurunan yang drastis. Sedangkan ketika mulai komponen kelima, maka penurunannya tidak terlihat ekstrim dan mulai melandai. Selanjutnya kita akan melihat interpretasi pada komponen matriks. Matriks yang menyatakan korelasi antara komponen utama dengan variabel asal. Di dalam komponen matriks ini, komponen utama yang ditampilkan adalah komponen utama yang telah diekstraksi sebelumnya. Nilai korelasi inilah yang digunakan untuk memberi nama pada komponen utamanya. Penamaannya berdasarkan nilai korelasi yang terbesar. Untuk komponen utama pertama, nilai korelasi terbesar didapat pada variabel pertanyaan keempat, yaitu I dream that person is attacking me with correlation coefficient. Maka komponen utamanya dapat diberi nama komponen utama pertanyaan keempat, yaitu karena nilainya paling besar di antara variabel lainnya, yaitu 0,72. Sedangkan untuk komponen utama kedua, nilai korelasi terbesar terdapat pada variabel pertanyaan kedua. My friend think that I'm stupid for being able to cope with SPSS dengan nilai sebesar 0,866. Maka dapat disimpulkan bahwa komponen utama kedua ini dapat diberi nama komponen utama untuk pertanyaan kedua, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kedua. Baiklah, itulah tadi langkah-langkah untuk melakukan analisis komponen utama dengan menggunakan SPSS. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis komponen utama menggunakan data yang distandardisasi dan penerapannya menggunakan SPSS, Microsoft Excel, dan dilanjutkan menggunakan RStudio. Apabila terdapat kekurangan dan salah-salah kata, kami memohon maaf. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, dan jika dirasa video ini bermanfaat, tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.